Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gesti Adesavita dengan NPM 2201080014. Kelas A, Tadris Biologi, mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Di sini saya akan memaparkan mengenai tugas esai yang berisi tentang informasi sebagai makna data dalam ruang lingkup biologi. Jadi yang pertama, ini ada pendahuluannya. Jadi pendahuluannya berisi mengenai Indonesia dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang luar biasa, menempatkan biologi sebagai salah satu ilmu dalam kunci memahami interaksi kompleks di antara makhluk hidup. Jadi ruang lingkup biologi itu meliputi studi tentang organisme hidup, struktur mengenai organisme hidup tersebut, kemudian fungsi, pertumbuhan, asal-usul, evolusi, distribusi, dan hubungan antar makhluk hidup serta dengan lingkungan mereka. Data di sini memainkan peran penting dalam biologi, di mana informasi dari data tersebut membantu ilmuwan memahami fenomena biologi secara mendalam. Jadi makna data dalam ruang lingkup biologi dapat dilihat dari banyak aspek, mulai dari level molekuler hingga ekosistem. Jadi di sini data dapat berupa sequence DNA, catatan pengamatan spesies, hingga pola migrasi hewan. Jadi informasi yang diekstrasi dari data ini membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan konservasi, pengembangan obat, hingga studi evolusi. Dalam esai ini akan dijelaskan bagaimana data memberikan makna dan mengubah cara kita memahami kehidupan di berbagai cabang biologi. Nah, yang pertama itu ada data molekuler dan genetika. Jadi salah satu contoh penting dalam data dalam genetika yaitu informasi genetik dalam bentuk sequence DNA yang memungkinkan ilmuwan untuk memahami bagaimana gen itu berfungsi, bagaimana mutasi dapat menyebabkan penyakit, dan bagaimana spesies berevolusi. Jadi data genetika juga memfasilitasi teknologi seperti rekayasa genetika di mana organisme dapat dimodifikasi untuk keuntungan manusia seperti tanaman yang tahan terhadap hama atau produksi insulin dari bakteri. Kemudian yang kedua ada ekologi dan data lingkungan. Jadi dalam ekologi, data digunakan untuk mempelajari hubungan antara organisme dan lingkungan mereka. Misalnya, data suhu, curah hujan, dan pola cuaca digunakan untuk mempelajari dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Jadi penelitian ekologi itu sering melibatkan pengumpulan data lapangan untuk melacak populasi spesies, interaksi predator mangsa, dan perubahan keanekaragaman hayati di habitat tertentu. Jadi, data ekologi memberikan informasi tentang bagaimana spesies berinteraksi satu sama lain dan dengan lingkungannya mereka. Misalnya, data yang diperoleh dari pengamatan burung migrasi memberikan informasi tentang perubahan pola migrasi yang diakibatkan oleh perubahan iklim. Jadi, peneliti dapat menggunakan data ini untuk memprediksi sekuensi dari hilangnya habitat yang membantu dalam merancang strategi konservasi untuk melindungi spesies yang terancam punah. Kemudian yang ketiga ada bioinformatika dan big data. Dalam era modern ini, biologi berhubungan erat dengan teknologi informasi. Bioinformatika adalah cabang bidang yang memanfaatkan teknik komputasi untuk menganalisis data biologis yang sangat besar, seperti data genomik. Misalnya, proyek genom manusia melibatkan analisis miliaran pasangan basa dalam DNA manusia. Mengubah data besar ini menjadi informasi yang bermakna dan membutuhkan algoritma yang canggih dan kecerdasan buatan. Kemudian yang keempat, ada data perilaku dan neurobiologi. Jadi studi tentang perilaku hewan dan neurobiologi juga bergantung pada data yang dikumpulkan dari eksperimen laboratorium dan observasi lapangan. Data tentang bagaimana hewan merespon pasangan atau bagaimana otak memproses informasi sensorik membantu ilmuwan memahami fungsi neurologis dan perkembangan perilaku. Pengolahan data ini juga berkontribusi pada pengembangan perawatan untuk gangguan mental pada manusia. Misalnya, data perilaku digunakan untuk mengamati pola interaksi sosial dalam kelompok primata yang memberikan wawasan tentang struktur sosial dan hierarki.
Dalam neurobiologi, data yang dihasilkan dari pemindaian otak manusia memberikan informasi tentang bagaimana area tertentu dari otak terlibat dalam proses kognitif seperti memori, pengambilan keputusan, dan emosi. Semua ini memperkaya pemahaman kita tentang hubungan antara otak dan perilaku. Nah, yang kelima ada pemodelan ekosistem. Jadi, pemodelan ekosistem ini menggunakan data untuk memprediksi bagaimana ekosistem akan bereaksi terhadap perubahan lingkungan, seperti deforestasi atau perubahan iklim. Data ini bisa mencakup spesies yang berbeda, sumber daya yang tersedia, dan faktor lingkungan. Informasi yang diperoleh dari pemodelan ini membantu dalam merancang kebijakan konservasi yang efektif. Contoh penting dalam penggunaan data dari pemodelan iklim untuk memprediksi bagaimana distribusi spesies akan berubah seiring dengan kenaikan suhu global. Pemodelan ekosistem juga dapat digunakan untuk memproyeksikan dampak dari pengenalan spesies invasif ke dalam lingkungan yang baru. Dengan data yang akurat, pemerintah dan organisasi konservasi dapat merencanakan tindakan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap keanekaragaman hayati. Kemudian yang keenam ada data dalam konservasi dan manajemen sumber daya alam. Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan sangat penting untuk konservasi spesies yang terancam punah. Dengan memantau populasi dan habitat mereka, ilmuwan dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan konservasi. Misalnya, data tentang jalur migrasi hewan laut memungkinkan pembatasan aktivitas perikanan di area sensitif. Indonesia dengan ekosistemnya yang beragam seperti hutan hujan tropis, terumbu karang, dan rawa-rawa mangrove membutuhkan data yang terperinci untuk mengelola sumber daya alam. Informasi yang berasal dari data dapat membantu dalam upaya pelestarian dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan, memastikan bahwa sumber daya alam digunakan tanpa merusak ekosistem. Kemudian yang ketujuh ada pentingnya pengolahan data dalam penelitian biologi. Kemajuan dalam pengumpulan dan analisis data telah mendorong banyak penemuan biologi yang penting. Namun, data itu sendiri tidak berarti tanpa konteks. Oleh karena itu, ilmuwan perlu menginterpretasikan data dengan cara yang relevan untuk menghasilkan informasi yang berguna. Misalnya, tentang populasi suatu spesies dapat memberikan informasi tentang ancaman kepunahan dan tindakan konservasi yang diperlukan. Selain itu, analisis data seringkali melibatkan statistik dan pemodelan matematika untuk memastikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Yang kedelapan, ada tantangan dalam pengelolaan data biologi. Meskipun data memberikan banyak manfaat, tantangan dalam mengelola data biologis tidak bisa diabaikan. Volume data yang sangat besar, terutama dalam genomik, memerlukan penyimpanan dan pemrosesan yang efisien. Selain itu, data yang bervariasi dan kompleks memerlukan pendekatan analisis yang canggih. Kolaborasi antar disiplin seperti biologi, matematika, dan ilmu komputer menjadi semakin penting. Keberlanjutan penelitian juga bergantung pada bagaimana data dikelola dan dibagikan. Data yang salah kelola dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak akurat atau bahkan merugikan lingkungan. Oleh karena itu, standar pengumpulan, penyimpanan, dan berbagi data sangat penting dalam penelitian biologi. Selanjutnya yang kesembilan ada aplikasi teknologi dalam penggunaan data biologi. Dengan kemajuan teknologi, biologi telah berubah menjadi ilmu yang sangat bergantung pada perangkat lunak dan perangkat keras modern. Alat-alat seperti sequencing DNA generasi berikutnya memungkinkan analisis data genomik dalam skala besar. Data yang dihasilkan dari sequencing dapat dianalisis dengan bantuan algoritma komputasi yang sangat kuat untuk mengidentifikasi pola-pola penting seperti hubungan filogenetik di antara spesies. Teknologi penginderaan jauh juga digunakan dalam ekologi untuk mengumpulkan data dari ekosistem yang sulit dijangkau seperti hutan hujan Amazon atau padang es Arktik. Citra satelit, drone, dan sensor otomatis menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat diolah dan memantau perubahan ekosistem secara real time. Kemudian ada yang ke-10, etika dalam penggunaan data biologis.
Saat data biologis menjadi lebih mudah diakses, muncul tantangan etika yang signifikan. Misalnya, data genom manusia menimbulkan pertanyaan tentang privasi dan hak individu. Penggunaan data ini dalam penelitian medis harus dilakukan dengan sangat hati-hati untuk melindungi identitas dan hak-hak pasien. Demikian pula, data tentang spesies yang terancam punah harus dipublikasikan secara bijaksana untuk mencegah eksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang ke-11 ada masa depan data dalam biologi. Indonesia dan seluruh dunia menghadapi tantangan besar terkait pelestarian keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. Dengan mengubah data menjadi informasi yang bermanfaat, ilmuwan dapat memberikan rekomendasi berbasis sains untuk meningkatkan tantangan ini. Kemajuan dalam kecerdasan buatan atau AI dan pembelajaran mesin atau machine learning juga diharapkan dapat mengoptimalkan analisis data yang kompleks, seperti pola interaksi ekosistem atau prediksi dampak perubahan iklim. Dalam bidang kedokteran, data dari pengurutan genom dapat digunakan untuk pengobatan yang lebih personal dan prediksi penyakit yang lebih baik. Selain itu, teknologi pengeditan gen seperti CRISPR-Cas9 memanfaatkan data genetik untuk melakukan modifikasi gen yang presisi, yang berpotensi untuk menyembuhkan penyakit genetik. Kesimpulannya, jadi informasi yang berasal dari data dalam ruang lingkup biologi memiliki peran yang sangat besar dalam memajukan ilmu pengetahuan dan memperbaiki kualitas hidup manusia. Dari genetika hingga ekologi, pemahaman kita tentang dunia alami terus berkembang. Berkat kemajuan dalam pengumpulan dan analisis data, tantangan yang ada seperti etika, pengelolaan data, dan kerumitan biologis akan terus dihadapi seiring dengan berkembangnya teknologi. Di masa depan, sinergi antara biologi dengan ilmu data akan semakin penting untuk menciptakan solusi yang inovatif untuk masalah global termasuk pelestarian lingkungan dan pengobatan penyakit. Dengan informasi yang dihasilkan dari data biologis yang diolah dengan baik, manusia dapat mengambil langkah-langkah besar menuju pemahaman yang lebih baik tentang kehidupan keberlanjutannya di bumi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.